Shalom adik-adik, selamat pagi kita untuk semuanya. Horas, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal. Baginya lah pujian, hormat, dan kemuliaan, sebab Dia agung dan mulia. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita bernyanyi. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu yang pertama. Kita bernyanyi dengan sukacita dan girang ya. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Happy Ya Ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. Marilah kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan lanjut bernyanyi lagu yang kedua. Kita bernyanyi dengan sukacita, baca kitab suci. Marilah kita dengarkan hukum Taurat untuk minggu ini. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu 16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Mazmur 41 ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3. Demikianlah, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu kita yang ketiga.
Kita buka Kidung Jemaat kita dari 39 ayat 1 dan ayat yang kedua. Adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 12 sampai ayat 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, ayatnya yang pertama dan ketiga. Semua adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi sambil bangkit berdiri.
kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik dan luar biasa. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, kita tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan setiap jam 8 pagi sampai selesai secara multimedia. Diharapkan kepada adik-adik untuk tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk menjaga kesehatan melalui protokol kesehatan. Yang pertama, adik-adik supaya tetap memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari segala penyakit yang terjadi pada saat ini. Untuk warta yang ketiga, yang berulang tahun untuk minggu ini, kita tetap berdoa supaya yang berulang tahun pada minggu ini tetap dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah bagi adik-adik kita yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita dan melindungi kita, memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta kasih karunia yang Kau limpahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Itu semua karena berkat serta kasih anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Apapun Tuhan, aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan sepanjang minggu ini, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang memberikan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini Tuhan kami dapat beribadah Tuhan, itu semua karena berkat penyertaan Tuhan bagi kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat liturgis kami Tuhan yang sudah melayani pada saat ini Tuhan. Biarlah berkat penyertaan Tuhan senantiasa menyertai liturgis kami Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan penyertaan, perlindungan, jamahan daripada Tuhan senantiasa Tuhan menyertai guru-guru sekolah minggu Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Bapa, Engkau Allah yang selalu menjamah kami Tuhan di setiap langkah dan kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami, teman-teman kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Berkati, lindungi mereka Tuhan, jamah kehidupan mereka Tuhan, sehingga kehidupan mereka Tuhan semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan.
Di atas segala doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa, sucikan, kuduskan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu. Hapuskan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini adalah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan Tuhan. Doa kami ini hanya di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355, ayatnya yang kedua dan 3. Kita bernyanyi semuanya. Firman Tuhan untuk adik-adik pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan keadaan yang sehat ya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama ya Tuhan mengikuti kebaktian ini ya Bapa, sekalipun online ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah firman yang akan disampaikan Tuhan boleh kiranya menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak, biarlah kiranya anak-anak boleh sukacita selalu di dalam mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Sekali lagi kakak ulangi, Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kakak akan bacakan. Oleh sebab itu, hai anak-anak,
dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Amsal ini, di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, itu semuanya hampir mengumpulkan tentang nasihat, ya. Nah, di sini kita akan belajar bahwa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama ya, kakak akan bertanya dulu, adakah adik-adik tahu artinya Alkitab? Ayo, siapa yang tahu? Oke. Al adalah atau artinya Allah. Sedangkan kitab itu adalah artinya buku. Jadi Alkitab adalah buku Allah. Kenapa Alkitab disebut sebagai buku Allah? Karena Alkitab berisikan ucapan Allah. Jadi Alkitab bisa kita sebut dengan berisikan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini menceritakan atau memberikan didikan atau nasihat agar kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang bijaksana. Karena dengan memiliki hikmat, dia akan bijaksana di dalam melakukan apapun. Agar kita memiliki hikmat, syaratnya adalah mendengar. Telinga Tuhan berikan buat kita dipakai untuk mendengar. Sebuah nasihat atau didikan yang diberikan oleh guru kepada murid, kalau murid tidak memakai telinganya untuk mendengar nasihat atau didikan tersebut, maka sia-sia nasihat yang didikan yang diberikan oleh guru, ya. Begitu juga mungkin dalam hal pelajaran. Adik-adik, kalau gurunya menerangkan di depan, tapi telinganya tidak mendengarkan, kira-kira masuk nggak pelajaran yang diberikan oleh guru? Tentu tidak, ya. Jadi semua nasihat, semua didikan yang diberikan oleh guru, kita harus dengarkan supaya kita bisa mengingat, dan pada saat nanti mungkin ujian atau ulangan, kita akan ingat dan ulangan kita akan bagus, ya. Nah, bagaimana cara mendengarkan nasihat atau didikan? Itu ada caranya, yaitu pergunakan telinga dengan baik untuk mendengar. Simak baik-baik apa yang kau dengar. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apalagi belum masuk telinga kanan, udah mentah lagi, ya. Itu sama sekali tidak bisa, ya. Nah, semua akan sia-sia jika ajaran atau nasihat itu tidak kita dengar, ya. Kita di dalam mendengarkan nasihat atau mendengarkan firman Tuhan harus konsentrasi, duduk diam, dengarkan, fokus sama gurunya atau sama guru sekolah minggu, ya. Itu kita harus fokus. Jangan kita duduk tapi tangannya main-main yang lain, tangannya usil sama temannya, tangannya pegang-pegang kepala temannya atau mengganggu temannya. Itu selain kita sendiri tidak bisa konsentrasi, mengganggu temannya juga. Temannya yang sudah konsentrasi mendengar firman Tuhan malah jadi tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan pada hari ini, adik-adik diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengapa harus mendengar firman? Agar kita menjadi pribadi yang bijaksana, berbahagia senantiasa,
Karena firman Tuhan adalah penuntun bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga iblis tidak memiliki kuasa untuk menggoda. Kalau kita anak-anak ya tidak mendengarkan firman Tuhan, maka malapetaka yang berasal dari si jahat akan menghampiri, yaitu dosa atau maut ya. Misalkan adik-adik dinasehati, misalnya udah habis main nih, jalan-jalan ke sawah atau main-main pasir, terus kata mamanya bilang, Nadine, ini ada makanan, mama goreng pisang, kamu cuci tangan dulu ya sebelum makan, sebelum mengambil makanan kamu cuci tangan dulu. Tapi Nadine tidak mendengarkan nasihatnya, nasihat mamanya. Dia main ambil itu pisangnya, langsung makan. Kalian tahu kan kalau tangan kotor, ngambil makanan, terus masuk ke mulut, banyak apa? Banyak kuman yang akan masuk ke dalam perut. Dan bisa menjadi sakit perut, ya kan? Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, ya. Jadi kita harus belajar untuk selalu mendengarkan nasihat yang baik, ya. Nah, dari manakah sumber firman Tuhan? Ya, sumber firman Tuhan sudah pasti berasal dari Alkitab. Kita semua dapat mengetahui kehendak Tuhan atau nasihat Tuhan atau didikan Tuhan dari Alkitab. Sebab Alkitab berisi firman Tuhan atau perkataan Tuhan, ya. Yang terakhir, salah satu bentuk kamu mencintai firman Tuhan yaitu apa? Yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Siapa yang biasa atau siapa yang selalu membaca firman Tuhan setiap hari? Ya, mungkin tidak membaca firman Tuhan, tapi mungkin baca renungan harian. Di situ pun kan ada ayat firman Tuhannya. Ayo, siapa? Nah, kakak harap adik-adik semua selalu belajar dan berusaha untuk membaca. Mungkin satu ayat dulu nggak apa-apa, atau 2 ayat dulu nggak apa-apa. Bagus-bagus bisa 1 pasal 1 hari, ya. Itu bagus sekali. Nah, selain itu, selain membaca firman Tuhan apa? Ayat hafalan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu setiap minggu. Nah, kemarin-kemarin masih ada beberapa anak-anak yang belajar untuk mengingat ayat hafalan dan masuk pada saat ibadah online selanjutnya. Tapi minggu kemarin kakak agak sedih karena nggak ada satupun yang memberikan video ayat hafalan, ya. Nah, kakak harap ayat hafalan yang nanti akhir kakak mengajar firman Tuhan hari ini yang akan kakak berikan, kakak mohon, kakak minta adik-adik semuanya menghafal, ya, dan diberikan nanti videonya ke guru sekolah minggu yang terdekat. Nah, kakak ulangi lagi, salah satu bentuk kamu mencintai firman Tuhan yaitu dengan membaca Alkitab, menghafal ayat hafalan, dan kemudian melakukannya. Jadi membaca firman Tuhan, menghafal ayat hafalan, tapi tidak melakukannya pun itu sebenarnya tidak berarti, ya, sia-sia. Jadi yang Tuhan harapkan adalah kita membaca firman Tuhan setiap hari atau menghafal ayat hafalan setiap hari dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kamu semakin membiasakan dirimu dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kamu akan menjadi anak yang bijaksana dan berbahagia. Seperti yang tertulis di ayat 34, Amsal 8 ayat 34, ya. Kakak ulangi, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia.
kebaktian ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kakak sampaikan. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan, ayo ditulis. Ayat hafalan minggu depan berasal dari Yakobus 1 ayat 19. Kakak ulangi ya. Yakobus 1 ayat 19. Kakak akan bacakan ya ayat hafalan untuk minggu depan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya. Demikian ayat hafalan. Kakak harap mulai besok sampai nanti kakak tunggu hari Jumat jam 4 sore akan banyak adik-adik yang mengirimkan video ayat hafalan sama kakak ya. Oke, yuk anak-anak, kita akan berdoa, kita akan tutup kebaktian ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman yang begitu indah yang kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pendengar yang baik. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, memberkati telinga kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh mendengarkan setiap nasihat dan didikan yang baik, baik dari orang tua kami, baik dari guru-guru kami, terlebih-lebih ya Tuhan dari ucapan atau firman yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya ya Tuhan kami belajar untuk selalu membaca firman-Mu setiap hari dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biarlah kiranya ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tolong supaya mereka boleh menjadi sembuh. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau berkati juga ya Tuhan kedua orang tua kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaannya, dan Engkau lindungi mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya ya Tuhan dan sakit penyakit. Tuhan, terima kasih atas pagi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan minggu-minggu selanjutnya ya Tuhan, biarlah kami boleh selalu bersama-sama ya Tuhan beribadah kepadamu dan selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 385. Persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.